Selamat malam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 16 Desember 2021. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita bersama, kita berbakti kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk merenungkan sabda berita firman-Nya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Malam hari ini kembali kami bersekutu mengangkat puja, puji, syukur kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, hanya Engkaulah yang patut kami sembah.
Dan malam hari ini dalam bakti kami bersama, kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala salah dosa kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, kita akan sama-sama membacanya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda berita firman Tuhan, yang berbahagia yang melakukannya. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, hiduplah dalam firman-Nya. Tuo komi situru sukaran alukna puang. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, jika seseorang bersalah kepada Anda, maka berkenankah Anda mengampuninya, bahkan menjadikannya sahabat dalam hidupmu? Bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel, sekalipun umat Israel telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah justru berinisiatif memperbaharui perjanjian di Sinai, bahwa Allah tetap berkenan menjadi Allah Israel. Jika perjanjian Sinai ditulis pada 2 loh batu, maka selanjutnya Allah menegaskan bahwa Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Begitu kata ayat 33 pembacaan kita. Di sini amat jelas bahwa Allah mengetahui hati adalah sumber segala perbuatan dosa. Sehingga jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkanjang dalam dosa dan tetap melawan Allah. Allah telah meletakkan firman-Nya dalam hati dan hidup kita untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran. Jika hati kita tetap hidup dalam kebenaran, maka kasih dan perjanjian Allah tetap berada pada diri kita. Allah dalam Yesus telah menyapa langsung kehidupan kita, bahkan telah menyucikan hidup kita dari dosa. Sehingga tugas kita adalah menjaga hati kita untuk tetap setia dan mengenal Allah dengan benar. Karena itu, jangan biarkan hidup kita berada di bawah bayang-bayang dosa, melainkan arahkanlah hati kita
taat pada firman-Nya, sehingga kita tetap hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam firman Tuhan tidak sekedar percaya, tetapi selalu mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala tindakan kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari malam hari ini kita satukan hati kita datang di hadapan Tuhan membawa doa-doa kita. Kita satu di dalam doa. Malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu dengan tema Hiduplah dalam firman-Nya. Adalah sebuah keharusan bagi kami anak-anak Tuhan untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-firman Tuhan. Karena itu, terima kasih kalau malam hari ini kami dipersekutukan dalam ibadah bakti bersama dan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu jadi bekal bagi hidup kami dalam kami menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Dan kiranya senantiasa hidup kami diterangi oleh firman Tuhan, dan hidup kami jalani dengan melakukan apa yang Tuhan telah firmankan kepada kami. Di malam hari ini, kami sehati mendukung dalam doa akan jemaat Tuhan yang hari ini, 16 Desember, berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Immanuel Deren Alkander Pangala, Raihendes Sesa, Florencia Nathaniela Kalista Lukman, Noel Nathanael Oliver. Kami berdoa untuk mereka dalam pertumbuhan pendidikan kesehatan, pergaulan, dalam tanggung jawab sebagai anak, sebagai siswa, dan yang sudah bekerja. Diberkati Tuhan senantiasa dalam menjalani hari-hari hidup mereka, sehat kuat, hikmat bijaksana senantiasa nampak dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kiranya mereka yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya menghitung hari-hari hidup mereka sedemikian dan mereka semakin bijak. Berdoa yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit dalam perawatan oleh para medis. Tuhan berkati, kiranya mereka dengan sabar, dengan tekun menjalani semua perawatan, terapi yang dijalani, dan dengan sabar mengkonsumsi obat-obat yang diberikan kepada mereka, dan kiranya lewat makan, minum, obat, tangan-tangan yang merawat mereka sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan selalu, yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam dukanya, mereka tetap boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk mereka yang masih harus bekerja hingga besok pagi, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang cukup, anugerahkan mereka keselamatan dalam mereka mengerjakan tugas dan kerjanya, sehingga besok mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, berjumpa dengan keluarga,
Mereka naikkan puja-puji kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah lekang dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk usaha dan kerja umat Tuhan, kiranya apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis, penuh dengan cinta kasih. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, kesehatannya. Kiranya anak-anak kekasih karunia Tuhan tumbuh sehat normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan, tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik, jadi saluran berkat bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan, dan jikalau Tuhan berkenan, juga memakai mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa untuk Minggu Advent ketiga yang sementara kami peringati, Tuhan berkati agar kami semakin mempersiapkan diri secara rohani menyambut kedatangan Tuhan. Kiranya hidup kami menjadi lebih baik. Kiranya tingkah laku kami, tutur kata kami menjadi lebih baik, membuat orang senang, aman ketika kami hadir. Jangan biarkan kehadiran kami malah menjadi bahan cerita yang tidak menyenangkan. Jangan biarkan hidup kami menjadi sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah persekutuan jemaat dan persekutuan masyarakat. Tuhan tolong kami untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Berkati setiap perayaan Natal yang dilakukan, semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Berkati proses pemilihan penatua diaken di jemaat ini yang sudah berlangsung. Nama-nama mereka telah diumumkan, beri hati yang sungguh-sungguh terpanggil untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Bersama dengan kami, para pendeta, boleh mengangkat tugas pelayanan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pembangunan Siring yang masih terus berlangsung, kiranya boleh diselesaikan dengan baik. Bapa, kerinduan kami untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya kerinduan ini jadi milik kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati rumpun keluarga kami dimanapun berada, kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Kiranya dunia tetap aman damai, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa permohonan ini, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya. Lahir dari Bunda Maria,
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 16 Desember 2021. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.